Penguasa itu tidak pernah berkuasa sendirian. Dia pasti punya pendukung. Kayak piramid. Pendukungnya pasti punya pendukung. Pendukungnya pasti punya pendukung. Sehingga kiai yang bisa dibeli itu sangat berharga. Karena dia punya pendukung yang bisa diarahkan ke penguasa. Penguasa tidak pernah berkuasa sendirian. Pertanyaannya kemudian, kenapa yang mendukung dia masih mau mendukung dia? Sekarang Anda coba perhatikan. Coba Anda perhatikan, ini warning way yo. Dan saya nggak akan ngomong sebabnya dari mana. Anda kalau punya tanah, jangan dijual 2-3 tahun ke depan. Mulai bangun ketahanan pangan sendiri minimal. Kalau menyimpan apa-apa di emas, di perak, di barang beneran. Ketika ada demo, ada yang namanya mob mentality secara psikologi. Ada satu bandem liane melu. Ada satu jarah liane meri. Kayak itu TV kok aku reto apa-apa iki kan gitu. Rasah ngono lah. Kowe Jumat berkah wae lho. Rebutan wae untuk penjarahan itu TV. Jumat berkah wae kelakuane kaya apa sini mob mentality. Ya. Ini disiplin ini benar-benar harus dijaga dan saya berani mengatakan bahwa tidak semua rakyat bersih. Tidak semua mahasiswa murni tujuannya, dan tidak semua pemerintah juga buruk. Ono sing pengen apik-apik tapi tidak berdaya misalnya. Ada para mahasiswa yang pengen berbuat tapi intinya pengen dilirik karo yora cewek, Pak. Nah, demo ngono kuwi ya dilirik karo apa sine juragan ngendi lah melu gerbonge sapa, melu gerbonge coklat, gerbonge ungu, abu-abu, apa ngono lah terserah. Tapi artinya saya pengen mengatakan bahwa dunia tidak sehitam putih itu. Selalu ada sebab dan akibat. Kowe wis nonton ngono? Saya rekomendasikan. Ini video di YouTube sangat lama. Sangat lama. Wis ono nek 12 tahunan videone. YouTube bisa anyar-anyar. Tapi videonya sangat bagus. Judulnya Rules of Rulers. Peraturan untuk para penguasa. Dia berbicara dengan wantah tentang bagaimana mekanisme untuk menjadi penguasa yang membuat keadaannya stabil. Anda akan lihat betul di situ paradoksnya. Betapa susah membela rakyat dengan mempertahankan kestabilan dan kekuasaan dalam waktu yang bersamaan. Piye membela rakyat? Tak ceritanya sidik ya. Nggak apa-apa ini cerita tentang rules of rulers. Garis besarnya aja. Garis besarnya gini. Penguasa itu tidak pernah berkuasa sendirian. Dia pasti punya pendukung. Kayak piramid. Pendukungnya pasti punya pendukung. Pendukungnya pasti punya pendukung. Sehingga kiai yang bisa dibeli itu sangat berharga karena dia punya pendukung yang bisa diarahkan ke penguasa. Penguasa tidak pernah berkuasa sendirian. Pertanyaannya kemudian, kenapa yang mendukung dia masih mau mendukung dia? Sederhana. Penguasa itu kekuasaan utamanya apa? Keuntungan utamanya hak untuk mengalokasikan sumber daya. Katakanlah itu uang apa whatever dengan segala caranya, tapi kata kuncinya hak untuk mengalokasikan sumber daya, termasuk pendidikan ini tadi apa dan seterusnya, itu kan hak mengalokasikan sumber daya. Pertanyaannya gini, kenapa kok aku mendukung kamu kok tidak dapat kelebihan sumber daya? Kalau aku nggak dapat tambahan sumber daya, mending aku dukung yang lain yang mau membagi sumber dayanya. Kalau tidak diberi sumber daya pendukungnya, kemudian dia jadi lemah. Kalau tak kasihin rakyat, jadinya lemah. Kenapa? Karena para pendukungnya tidak mendapat sumber daya. Tapi kalau tak taruh sumber daya, tak taruh pendukungku semua, sumber daya tak bagi, rakyat jadi teriak-teriak. Makanya rakyat biasanya yang diambil beberapa waktu terakhir adalah
Karena semua sudah gini, karena rakyat itu bereaksinya terhadap realitas yang dia pahami, bukan realitas yang dia sebenarnya. Dan realitas yang difahami sekarang datangnya dari sosial media. Anda ketipu tadi sama gotong royong karena belum tahu mekanisme ini. 2014 tim para penipu itu sudah paham betul mekanisme ini. Gimana caranya? Resources tetap untuk para pendukung, karena rakyat bisa dibeli dengan murah. Caranya beri mimpi, beri isu, buat lupa. Mereka akan lupa untuk nitik apa yang sebenarnya menjadi masalah. Kuncinya adalah ketika masyarakat belum tahu betul realitasnya seperti apa, Anda akan diombang-ambingkan ke kanan kiri terus menerus. Anda coba perhatikan pressure point-nya. Ketika demo pressure point-nya seberapa? Ketika berita Nadiem keluar pressure point-nya seberapa? Ketika berita lain pressure point-nya seberapa? Lihat. Karena pressure point hanya terjadi ketika ada satu realitas bersama yang diperhatikan oleh masyarakat. Bayar resources untuk masyarakat itu jauh lebih kecil daripada resources untuk yang pendukung-pendukungnya. Contohnya, kasih bansos sudah diem semua kok. Dan nggak perlu banyak. Kasih bansos kepada influencer, orang-orang yang berpengaruh di daerahnya. Setelah itu nggak akan ada suara lagi. Beri kekuatan lebih kepada penguasa-penguasa lokal. Ada kekuatan resources lebih aja. Misalnya nggak kamu tabrak, misalnya gini, ada bansos lewat kepala desa ngasihnya kepada saudara-saudaranya sendiri. Tapi dia kekuasaannya lebih, dia akan membela yang ngasih dia terus menerus. Kenapa? Karena dia mendapat resources lebih, sesederhana itu. Paham ya rule of the game-nya ya? Penguasa tidak pernah berdiri sendiri. Penguasa selalu ada pendukungnya. Pertanyaan berikutnya, kalau tidak hanya ada pendukungnya, tapi ada yang mampu menyabotase dia, apa yang harus dia lakukan? Contoh sederhana, gimana mensabotase masyarakat? Paling sederhana, pakai jalan ekonomi. Aku berkuasa, aku jadi sugih dengan sebuah usaha selama 10 tahun atau 15 tahun. Sugih banget duitku, wakeh banget. Terus kemudian kalau kamu nggak ngikuti perintahku, duitmu tak tarik, tak pindah ke luar negeri. Rupiah jadi 25.000. Apa yang terjadi? Semua teriak. Siapa yang disalahkan? Yang kelihatan pemimpinnya. Perang itu nggak harus deg-depan. Perang itu proksi lewat tekuk-tekuan nggak karuan, medeni. Tapi jangan membuat itu Anda patah semangat. Nanti siapa yang teriak-teriak? Harus ada yang ambil peran sebagai teriak-teriak. Mumpung isi 6 loh. Tapi saya urung mikir utang, urung mikir anak, urung mikir pasar, angsuran, angsurannya bapaknya misalnya. Ya melu tak pikir masih lumayan lebih sedikit energinya masih sangat banyak. Saya cuman pengen mendorong dewasa. Ayo juga tidak. Kan kenapa? Karena orang yang tidak paham situasi itu orang yang paling mudah untuk dimanfaatkan. Dan saya yang paling tidak terima ketika ada orang tulus dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan yang hanya untuk menggunakan kekuatan itu untuk kepentingan pribadinya. Gue maksudnya bela rakyat, malah kemudian menyusahkan rakyat. Salah satu contoh sederhana, ada sebuah kejadian. Saya nggak perlu ngomong daerahnya, dari riset sendiri. Demo besar-besaran naikin UMR. Bagus atau enggak? Bela rakyat. Siapa yang membiayai siapa? Lihat. Itu baik atau tidak? Membela rakyat atau tidak? Membela rakyat. Anda lihat statistiknya. Ini yang terjadi. UMR naik. Usaha-usaha jadi tidak mampu membayar. Yang terjadi usaha turun. Beberapa bangkrut, beberapa keluar kota. Yang bangkrut memindah dari tadinya produksi menjadi importir. Mayoritas jadi importir, tenaga kerja jadi semakin sedikit karena bela rakyat naikin UMR. Narasinya baik atau tidak? Baik loh narasinya, naikin UMR loh. Efek panjangnya gimana? Siapa yang biaya itu semua? Ya yang pengen barangnya diimpor. Karena pada 1 tahun, 2 tahun kemudian yang untung besar dia sudah tidak ada produksi. Lihat Indonesia, kopra, garam,
padi mati semua. Masuknya lewat mana? Strategi kesehatan. Kenapa kopra kita kemudian mati? Coba cari sejarahnya. Enggak, minyak kelapa. Kenapa hilang? Gini sejarahnya, tak ceritain. Kopra di Indonesia itu menguasai dunia tadinya. Terjadi perang dunia kedua. Jalur ke Eropa, jalur ke Amerika ketutup, nggak bisa supply ke sana. Mereka butuh yang namanya minyak apa? Minyak juga, minyak goreng juga. Apa yang terjadi? Mereka membuat canola oil, sehingga mereka bisa supply banyaknya sendiri. Inferior, nggak superior, tapi mereka bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Apa yang terjadi ketika perang selesai? Mati kalau kopra masuk sana lagi. Industri udah dibangun di sana, masuk lewat kesehatan. Kopra membuat kita tidak sehat. Setelah kita mati, ini kopra naik lagi kan? Mahal loh namanya minyak kelapa ini sekarang, dan dicari loh. Padahal kita rajanya dulu. Coba cari, kenapa garam kita mati? Kenapa padi kita mati? Apa yang terjadi tahun 84 sekitaran itu? Nah, sorry ya, aku gawe resah ya, resah dengan sejarah, resah dengan situasi bahwa ternyata dunia ini tidak simpel hitam putih, ada sesuatu loh di belakangnya, ada yang main loh di belakangnya. Dan nyun sewu, mulai sekarang Anda coba perhatikan. Coba Anda perhatikan, ini warning way yo. Dan saya nggak akan ngomong sebabnya dari mana. Anda kalau punya tanah, jangan dijual 2-3 tahun ke depan. Mulai bangun ketahanan pangan sendiri minimal. Kalau menyimpan apa-apa di emas, di perak, di barang beneran. Saya tidak bisa bercerita detail kenapa seperti itu. Nanti saya dianggap konspirasi teori. Siap-siap aja 2 tahun 3 tahun ke depan. Ribut tuh nggak cuma Indonesia loh. Ribut itu dunia loh. Perancis, Nepal, Albania, Monontine. Oke, macam-macam. Dan masalahnya semua sama, ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintahnya, urusannya korupsi. Anda pikir siapa yang bikin ributan kayak gini? Nggak tak mungkin aku dicekel CIA soalnya. Informasi Jibril ini soalnya intelijennya loh, jeru A1 ini. Saya cuman yang boleh saya omongkan adalah agar kita kita semua ready, persiapan dengan itu. Saya nggak ngomong itu pasti terjadi, tapi persiapan. Saya ada benernya bahwa Pak 08 itu ngomong tentang ketahanan pangan. Karena risk apa yang terjadi, ada 2 tarik-tarikan besar kekuatan dunia sekarang untuk mengarahkan dunia ke depan seperti apa. Dan yang paling parah adalah kita semua sekarang connected di internet. Membunuh itu. Gue dipateni TikTok seminggu stres kok. Demo. Nah, maling apa-apa ngono. Ora ono hiburan, ora ono TikTok, ora ono Instagram, ngono stres wae mesti golek gawean ra cetha kowe. Ngetengi wong kayak apa kayak sembuh. Apa sih? Mesti golek kegiatan sing mbuh kowe. Apalagi yang connect sama online dari dulu. Perbankan connect sama global server. Apa yang terjadi jika kita mau kira apa-apa. Orang iki soalnya lagi parah-parah iki. Ada satu orang yang kamu kenal, kamu lihat setiap hari pasukannya sedang setiap hari nyolong dit di belakang layar. Kenapa? Persiapan 1-2 tahun 3 tahun ke depan. Very aware terhadap apa yang terjadi, apa situasinya. Lihat orang-orang kaya, Mark Zuckerberg lagi ngapain, siapa? Bill Gates lagi ngapain. Mereka lagi persiapan semua. Lihat persiapan. Ono sing mlebu berita, ono sing ora. Karena informasi kita Jibril tadi luwih mburi internet ya. Artinya aku sayang karo teman-teman mak ya. Kita cuman persiapan. Yuk, prepare yuk apa yang terjadi. Anggap terburuk, nek ra ono listrik kowe ngopo? Nek ra ono internet kowe ngopo?
nek neng bankmu tiba-tiba nol gue ngopo. Saya nggak ngomong itu pasti terjadi. Please jangan pulang menjadi resah. Yang saya harapkan di sini adalah menjadi antisipatif. Yo siap-siap ngopo yo. Karena basicnya adalah apapun yang terjadi, kowe iki kaya kewan. Nek wis mangan wareg, iso nguyuh, iso ngising, iso ciak, selesai. Sorry yo, cacah enom iki ngecangkemku basa. Enggak paham, Mas. Oh, enggak paham. Kok kayane ajiger. Cak gering-gedeng des. Aku ya paham. Oke. Kenapa tadi saya ngomong seperti itu? Karena apapun yang terjadi asal kowe sik mangan, kowe terus ke urip. Jadi mari mulai prepare tentang bisa makan ini. Ini banyak jalan banyak inisiatif di Makyah ini ngomong tentang pertanian apa dan segala macam. Yo, paling enggak 2-3 tahun ini benar-benar ketahanan pangan diperhatikan betul-betul. Pak Prabowo nggawe 5 juta kuwi kaya ndek yo ngambu apa yang terjadi, apa yang akan terjadi. Makanya siap-siap. Oke. Kok tadi malah ngajak resah tuh aku. Karena aku kudu cerita karo kowe, karo kanca-kanca, karo dulur-dulur agar persiapan dunia sedang tidak baik-baik saja. Indonesia dianggap sebagai inspirasi dari yang lain. Banyak menganggap inspirasinya dari Indonesia. Sampai sekarang semua pakai bendera One Piece. Jangan lupa nama saya Sabrang D. Panuluh ya. Tenriub itu sudah ketar-ketir sekarang ini. Imu ini sudah ngintip-ngintip apa yang terjadi dan seterusnya lah. Tapi oke. Untuk teman-teman mahasiswa luar biasa. Kamu mau mengeluarkan energi, mengeluarkan waktu, mengeluarkan tenaga, mengeluarkan pikiran untuk demi kebaikan kita bersama. Tentu patut kalau kita apresiasi sedikit dengan tepuk tangan sekarang buat teman-teman muda. Luar biasa. Anda yang di rumah mungkin nggak bisa ngasih nasi goreng apa nasi bungkus, tapi dukungan doa, dukungan input seperti ini menunjukkan bahwa kita senang Indonesia yang lebih baik. Demo adalah salah satu cara, bukan satu-satunya cara. Salah satu cara ditempuh, oke, tapi jangan lupa eling, tujuannya apa? Indonesia yang lebih baik. Waspada di tengah jalan. Waspadanya gimana? Kamu nambahin pain atau ngurangin pain, that's all. Kalau demo nggak nambahin pain apa-apa, berarti nggak jarah, nggak bakar, it's a good move. Kalau sudah mulai nambahin pain, bakar halte, itu udah nambahin pain itu. Ngapain kamu menyampaikan idea kok harus nambahin pain orang yang bekerja tiap hari untuk ngidupin keluarganya, susah mau naik bis. Garisnya itu aja. Kalau pesanku, lainnya monggo dibaca, monggo diriset. Dunia tidak sesimpel yang dibayangkan. Kowe umurmu pira doan? 22, Mas. Umur 22, antara 22 sampai 25 ini ada plesetan yang paling berbahaya karena mereka umuran segitu itu merasa tahu dunia